Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Kong Skull Island yang rilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang penjelajahan sebuah pulau misterius di daerah Pasifik Selatan. Misi penjelajahan pun berubah menjadi usaha menyelamatkan diri dari dunia alam liar. Oke, bacotnya nggak usah pakai lama, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1944. Ada dua orang prajurit, masing-masing adalah prajurit Amerika dan prajurit Jepang. Mereka berdua mendarat di sebuah pulau yang berada di daerah Pasifik Selatan. Kedua prajurit ini saling berusaha membunuh satu sama lain. Prajurit Amerika pun berusaha menembaki prajurit Jepang, namun tembakannya tidak ada yang kena. Melihat pelurunya yang habis, prajurit Amerika itu pun langsung melarikan diri ke dalam hutan. Tentu saja prajurit Jepang tidak tinggal diam dan langsung mengejarnya. Setelah aksi saling kejar-kejaran, mereka berdua akhirnya dihentikan oleh sebuah jurang. Karena sudah terpojok, prajurit Amerika itu pun mau tidak mau harus melawan prajurit Jepang itu. Dengan menggunakan tangan kosong, prajurit Amerika itu berusaha untuk menahan serangan prajurit Jepang. Saat prajurit Jepang akan menusuk leher prajurit Amerika dengan pisau, tiba-tiba muncul seekor gorila raksasa. Setelah itu, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mereka berdua. Dan film Kong Skull Island pun dimulai. Kericuhan demo terjadi di kota Washington, yang meminta untuk menghentikan perang. Kemudian diperlihatkan seorang bernama Bill yang keluar dari taksi sambil membawa sebuah koper bertuliskan Monarch. Kemudian Bill mengatakan kepada karyawannya yang bernama Brooks bahwa perusahaan mereka akan segera bangkrut jika perang dihentikan. Setelah itu Brooks mengatakan akan memperbaiki presentasi proyeknya dalam waktu 1 hari. Namun Bill mengatakan bahwa sehari tidak akan cukup karena Presiden Amerika Serikat sudah sepakat untuk menghentikan perang. Kemudian Bill datang menemui Senator Willis untuk membahas sebuah temuan pulau tak terpetakan di kawasan Pasifik Selatan. Dalam legenda, pulau itu dinamakan Pulau Tengkorak. Pulau tersebut dikabarkan banyak membuat kapal dan pesawat hilang. Namun Willis mengatakan itu hanyalah sebuah dongeng. Ternyata perusahaan Monarch didirikan untuk meneliti makhluk-makhluk asing. Brooks berusaha meyakinkan Willis agar ekspedisi mereka dapat dibantu untuk eksplorasi Pulau Tengkorak. Akhirnya Willis menyetujui dengan memberikan helikopter dan pasukan militer. Namun itu adalah bantuan terakhir darinya. Scene berpindah ke sebuah pangkalan udara di Vietnam. Seorang prajurit bernama Mills ditanyakan tentang surat yang ia kirim kepada seseorang. Namun karena suratnya yang jarang dibalas, Cole malah mengejek ibunya Mills. Hal itu membuat prajurit lain tertawa. Lalu prajurit bernama Chapman menemui Kolonel Packard di dalam ruang kantor. Mereka berdua membahas tentang pekerjaan mereka setelah perang dihentikan. Terlihat di sini Packard sedikit menyesal dengan apa yang ia lakukan semasa perang. Kemudian Packard menerima telepon dari General Ward untuk memberitahu misi terakhir sebelum pensiun. Misi mereka adalah membantu Bill untuk eksplorasi Pulau Tengkorak. Bill ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan pasukan militer. Ia berniat menambah rombongan. Lalu di klub malam, Bill bertemu dengan James dan menawarkan kerjasama. Akhirnya James menyetujui dengan tawaran bayaran 5 kali lipat. Seorang fotografer profesional bernama Mason juga dibawa dalam eksplorasi pulau. Rombongan pun berkumpul bersama di Bangkok, tepatnya di dermaga 14 pukul 6 sore. Di sini Mason bertemu dengan Packard dan sedikit membahas tentang perang Vietnam. Setelah semua rombongan berkumpul, pengawas lapang Landsat bernama Victor merekap kembali misi eksplorasi mereka di Pulau Tengkorak. Kemudian penjelasan tentang detail perjalanan dan eksplorasi dijelaskan oleh Brooks dan Chapman. James dan Mason sedikit mencurigai misi eksplorasi ini. Mengapa hanya survei tempat sampai membutuhkan bahan peledak? Di sini James ternyata adalah mantan pasukan Inggris yang bergelar kapten, yang sudah tidak bertugas lagi. Mereka semua berangkat menuju lokasi dengan menggunakan kapal laut. Saat hampir sampai mendekati kawasan pulau, rombongan bersiap-siap untuk memasuki pulau. Mereka semua menggunakan helikopter untuk memasuki pulau. Saat mendekati pulau yang dikelilingi oleh badai, helikopter mereka semua terombang-ambing. Akhirnya sampailah mereka di Pulau Tengkorak. Kolonel Packard meminta mereka semua untuk terbang lebih rendah dan berpencar. Salah satu tim helikopter bertugas untuk menurunkan bom untuk mengecek kondisi tanah di pulau tersebut. Tiba-tiba salah satu helikopter dihantam sebatang pohon dan tentu saja membunuh semua awak kapal helikopter. Merasa terganggu, Kong pun muncul, lalu menyerang dan menghancurkan helikopter mereka.
James meminta untuk mundur, namun Kolonel Packard mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang Kong. Akhirnya seluruh pasukan jatuh akibat amukan Kong. Kolonel Packard pun marah karena banyak pasukannya mati dan sepertinya akan balas dendam dengan Kong. Mereka semua terpisah saat jatuh dari helikopter. James pun mengajak rombongannya mengikuti sungai untuk menemukan rombongan yang lain dan bertemu di titik jemputan untuk mendapatkan pertolongan. Packard menghubungi Chapman yang berpisah sendirian, dan Kolonel Packard beserta rombongannya akan menjemputnya. Di sini terdapat 3 rombongan yang berpisah, yaitu rombongan James, rombongan Packard, dan Chapman yang tinggal sendirian. Kemudian Packard mengajak Rales untuk menemui Mills dan Cole, dan menanyakan sisa pasukan yang tersisa. Packard langsung mencari keberadaan Bill untuk menanyakan misi sebenarnya ke pulau ini. Di sini Bill mengatakan kalau dugaannya tentang keberadaan Kong adalah bukan dongeng, dan itu terbukti di hari itu juga. Selama hampir 30 tahun, Bill bersama Monarch berusaha mencari keberadaan makhluk raksasa kuno yang menghuni bumi jauh sebelum manusia hidup. Berpindah ke rombongannya James yang sedang menuju lokasi jemputan, tiba-tiba dikagetkan dengan kehadiran salah satu raksasa, yaitu Skir Buffalo. Slivko yang hendak menembak langsung dihentikan oleh James. Kerbau itu pun langsung pergi saat merasa rombongan James tidak akan mengganggunya. Packard dan rombongannya kemudian berangkat menjemput Chapman. Saat sampai di sebuah hutan bambu, rombongannya diserang oleh raksasa bernama Mother's Longlegs yang membunuh satu prajuritnya. Mills yang ditangkap laba-laba itu berusaha melepaskan diri. Seluruh pasukan kemudian memotong kaki laba-laba itu dan menembaknya hingga tumbang. Colonel Packard dengan wajah dendam langsung membunuh laba-laba itu. Rombongan James yang sedang melewati hutan kaget melihat sebuah reruntuhan di pulau tersebut. Kemudian mereka semua dikejutkan dengan kehadiran suku penghuni pulau itu. Suku itu bernama suku Iwi yang sudah menempati pulau itu sangat lama. Tiba-tiba muncul orang tua berseragam bernama Marlowe. Ternyata dia adalah prajurit Amerika yang bertemu dengan Kong di awal film. Dia mengatakan sudah menunggu momen pertemuan ini selama 28 tahun. Chapman yang mencari air di sebuah danau dikejutkan dengan kedatangan Kong. Hal itu membuatnya langsung bersembunyi. Kong terlihat sedang meminum air karena kehausan. Saat meminum air, Kong mengetahui ada makhluk lain yang berada di dalam air. Makhluk itu adalah Meyer Squid. Kong langsung menarik dan menginjak kepala cumi-cumi itu hingga mati. Kong kemudian membawa cumi-cumi itu untuk dijadikan makanannya. Kembali ke rombongan James, mereka semua sampai di pemukiman suku itu, dan kepala suku menyapa mereka semua dengan ramah, namun dengan wajah datar tanpa senyuman. Suku itu memperbolehkan mereka untuk tinggal di pemukiman mereka. Marlowe kemudian mengajak mereka ke sebuah tempat berisikan artefak yang menceritakan bahwa di pulau itu terdapat monster mengerikan yang membunuh semua makhluk penghuni pulau. Ternyata Kong adalah juru selamat yang dihormati oleh leluhur suku Iwi. Di sini Marlowe menceritakan bahwa prajurit Jepang yang bersamanya di awal film bukan dibunuh oleh Kong, melainkan oleh salah satu makhluk bernama Skullcrawler. Suku Iwi mengatakan jika kadal itu telah dibangunkan oleh ledakan bom dan Kong sedang berusaha untuk melindungi pulau. Karena jika Kong sampai mati, maka monster yang berukuran lebih besar akan keluar. Marlowe menyarankan mereka untuk pergi menggunakan perahu yang ia rakit dari bangkai pesawat, agar mereka lebih cepat sampai di titik jemputan dibandingkan dengan berjalan kaki. Kolonel Packard yang masih berjalan menuju tempat Chapman dihentikan dengan sekumpulan reptil terbang. Packard langsung menembak untuk mengusir reptil itu pergi, kemudian rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Mason yang sedang memotret orang-orang suku Iwi dikejutkan dengan suara dari kerbau raksasa yang terjepit badan pesawat. Mason berusaha mengangkat pesawat itu, tiba-tiba Kong muncul untuk membantunya. Kong melihat Mason bukan sebagai musuh dan meninggalkannya pergi. Rombongan Packard yang berjalan melewati kawasan gunung melihat bekas darah Kong dan berniat untuk membunuh Kong setelah menemui Chapman. James, Marlowe, dan lainnya berusaha memperbaiki perahu yang rusak agar bisa mereka pakai lagi. Tiba-tiba scene berpindah ke Chapman yang berusaha menghubungi Kolonel Packard, namun tidak ada jawaban. Dia dikejutkan dengan batang kayu yang bergerak. Itu adalah spur mantis. Chapman langsung menembak belalang itu, namun belalang itu tiba-tiba mundur. Ternyata di belakangnya sudah ada Skullcrawler. Chapman pun mati dimakan monster itu. Ternyata di pulau itu terdapat aurora pada malam hari, layaknya kutub utara dan selatan. Bill mengatakan bahwa misi menjemput Chapman adalah hal gila. Namun Packard langsung membantah Bill. Jika ia tidak suka, maka Bill boleh pergi. Keesokan paginya, Marlowe pergi ke makam prajurit Jepang yang bersamanya dulu. Ternyata saat terperangkap di pulau itu, mereka berdua memutuskan untuk menjadi saudara. Jika mereka berdua menyingkirkan seragam dan bersumpah akan selalu bersama. Prajurit Jepang itu bernama Gunpei.
Marlo kemudian mengambil pedang Gunpei dan membawanya dalam perjalanan. Setelah berhasil menyalakan perahunya, mereka semua pergi meninggalkan pemukiman suku Iwi, dan Marlo mengucapkan salam perpisahan. Dalam perjalanan, rombongan Packard menghubungi rombongan James dan mengatakan mereka menuju lokasi pertemuan menggunakan perahu. Packard kemudian menembakkan suar untuk menandai lokasi. Saat di perjalanan, tiba-tiba Victor disergap reptil terbang dan langsung dibunuh. Akhirnya rombongan James bertemu dengan rombongan Packard dan mereka akan bersama untuk menemukan Chapman. Marlowe melarang mereka untuk pergi ke sana karena itu adalah sarang Skullcrawler. Mason pun juga menyetujui hal itu. Akhirnya mereka tetap pergi saat mendapat perintah dari Packard. Sesampainya mereka di sarang monster itu, mereka menemukan banyak sekali tulang belulang, makhluk pulau yang telah dimakan. Saat berada di tengah sarang, monster itu muncul dan mencari keberadaan mereka yang sedang bersembunyi. Tiba-tiba salah satu monster memuntahkan tengkorak Chapman. Mereka semua pergi setelah monster itu pergi. Namun bodohnya, Bill malah menyalakan kameranya dan monster itu kembali dan memakannya. Berusaha untuk membunuh monster itu, malah membuat reptil terbang ikut menyerang mereka. Slivko yang terluka berusaha diselamatkan oleh James dari serangan monster itu. Namun Mason menyelamatkan mereka dengan melempar korek ke dalam gas dan membuat monster itu terbakar akibat ledakan. Marlowe kembali lagi berusaha mengingatkan mereka untuk kembali. Namun tetap saja Packard ingin ke lokasi untuk mengambil amunisi untuk membunuh Kong. Namun Brooks bilang, jika Kong dibunuh, maka tidak ada yang melindungi pulau ini. Karena marah, Marlowe menodongkan pedang dan di sini terjadi perdebatan antara mereka semua. Karena James tidak ingin terjadi pertumpahan darah, akhirnya ia meminta untuk membawa rombongannya menunggu di perahu. Dalam perjalanan, Packard menemukan surat yang ditulis oleh Chapman untuk keluarganya. Dan mereka akhirnya sampai di tempat Chapman jatuh. Packard dan anak buahnya langsung menyusun rencana untuk misi membunuh Kong. James dan Mason pergi ke tempat yang tinggi untuk menemukan aliran sungai, agar mereka dapat kembali ke perahu untuk menunggu Packard. Kong malah datang menemui mereka berdua. Mason berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Kong, kemudian Kong pergi setelah mendengar ledakan yang dibuat oleh Packard. Packard berusaha memancing Kong untuk membakarnya hidup-hidup. Melihat hal itu, James bersama rombongannya berusaha untuk menyelamatkan Kong. Saat Kong mendekat, Packard langsung membakar Kong. Namun Kong di sini masih hidup dan membunuh dua anak buahnya Packard. Tetapi Kong langsung tumbang dan Packard memerintahkan anak buahnya untuk meledakkan Kong. Namun rencana mereka digagalkan saat James datang dan mengancam mereka. Saat mereka berdebat, Skullcrawler yang besar pun muncul. Saat Packard ingin menekan pemicu, Kong bangun dan langsung menggepreknya. Kong pun bertarung dengan monster itu dan nampaknya kekuatan Kong belum pulih. Saat James dan lainnya melarikan diri, Cole tiba-tiba berhenti untuk seorang diri membunuh monster itu dengan meledakkan dirinya sendiri. Namun sayang, monster itu ternyata pintar, Cole malah dikibas dengan ekornya. Mason pun berusaha untuk naik ke atas gunung untuk menembakkan suar, agar Brooks segera menjemputnya. Kong pun datang lagi dan berusaha melawan monster itu. Terjadi pertarungan yang sangat dahsyat antara Kong dan Skullcrawler. Kong yang tersangkut dan akan dibunuh monster itu, Brooks kemudian datang dan menembakinya. Monster itu kemudian mendatangi mereka, dan Kong langsung menyerangnya menggunakan rantai, dan melemparnya ke gunung. Hal itu membuat Mason jatuh ke dalam sungai. Saat Kong menyelamatkan Mason, monster itu datang menyerang Kong lagi, dan ingin memakan Mason yang berada di tangannya Kong. Kong kemudian mengeluarkan seluruh tenaganya, lalu menarik lidah monster itu hingga mengeluarkan seluruh isi perutnya. Monster itu pun mati seketika. Kong kemudian meletakkan Mason dan pergi meninggalkan mereka semua. Mereka semua pergi meninggalkan tempat itu menggunakan perahu. Lalu helikopter penyelamat mendatangi mereka. Selanjutnya film memperlihatkan footage Marlowe yang kembali ke rumah dan bertemu dengan anak dan istrinya dan film pun berakhir. Film ini memiliki post credit scene. Di sana terlihat Brooks mengatakan kepada James dan Mason bahwa masih banyak makhluk seperti Kong yang akan mengambil alih kembali bumi yang menjadi milik mereka. Diperlihatkan di sana ada Godzilla, Rodan, Mothra, dan King Ghidorah. Itulah alur cerita film Kong Skull Island yang dirilis pada tahun 2017. Film selanjutnya yang akan meneruskan cerita dari Monster Universe adalah film Godzilla,
King of the Monsters. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Saya admin film Crack pamit. Sampai jumpa.